Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Mayor Okven Tengke dalam kesempatan yang penuh dengan berkat ini. Dan saya meyakini semua sahabat Cakrawala dimanapun saudara berada, saudara adalah orang-orang yang juga diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Kalau kami boleh ada lagi di pagi yang istimewa ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu, untuk semua pertolongan-Mu, untuk semua berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Pagi ini kami mau dengar perenungan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan menyimpannya dalam kehidupan kami, serta mempraktekkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus, amin. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan kita memperingati hari kemerdekaan negara kita, yang pada tahun ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun, maka Renungan Oasis Fajar melalui siaran Radio Cakrawala dalam 1 minggu ini akan mengangkat tema kemerdekaan. Dalam bahasa Indonesia, kata kemerdekaan itu disinonimkan dengan kata kebebasan. Kalau kita memperhatikan dalam kisah penciptaan yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 sampai pasal 2, maka kita menemukan kebenaran penting di sana mengenai kehendak Allah terhadap manusia, yaitu bahwa sejak awalnya manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang merdeka atau bebas. Untuk memahami kebenaran ini, maka kita harus mengingat kembali bagaimana kisah penciptaan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 dan juga dalam pasal 2. Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa manusia diciptakan Allah pada hari ke-6 atau hari terakhir sebelum Allah berhenti pada hari ke-7. Hari pertama sampai hari yang ke-5, Allah menciptakan segala hal yang akan dinikmati oleh manusia. Kalau kita membuat urutan penciptaan, maka urutannya adalah sebagai berikut. Hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi dan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan di darat. Hari keempat, benda-benda penerang di langit seperti matahari, bulan, dan bintang diciptakan Allah. Hari kelima, Allah menciptakan segala makhluk di laut dan di udara. Lalu pada hari keenam, Allah menciptakan makhluk di darat dan juga manusia. Dan kemudian hari ketujuh Allah berhenti. Pendengar Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, jika melihat pada urutan penciptaan ini, maka kita menemukan bahwa Allah Elohim mencipta dalam keteraturan dan sistematis.
Allah bekerja dengan hikmat yang sempurna. Atau dengan kata lain, Allah Elohim tidak bekerja dengan serampangan atau tanpa perencanaan yang matang, tanpa maksud, tanpa tujuan. Tetapi Allah bekerja dalam keteraturan. Pemahaman sederhananya adalah seperti kita hendak membangun rumah. Maka urutan pembangunan itu adalah dimulai dengan pondasi, lalu membuat tiang, lalu membuat dinding, atap, plafon, kemudian lantai, lalu plester dinding, dan pengecetan. Setelah itu barulah yang punya rumah dapat tinggal di tempat atau di rumah yang sudah tersedia. Saya meyakini semua tukang bangunan yang ahli, maka mereka akan mengikuti urutan seperti ini. Tidak ada satu pembangunan rumah itu dimulai dengan plester dinding, sedangkan dindingnya sendiri belum ada. Atau tidak ada satu tukang rumah mengerjakan pekerjaan plafon, padahal atap dan dindingnya belum ada. Nah, sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pemahaman yang sangat mendasar untuk semua orang Kristen pahami dan percayai. Karena konsep penciptaan ini sangat berbeda dengan pengajaran dari agama-agama lain dan juga dari kitab suci lainnya. Jadi kebenaran penting di sini adalah Allah bekerja dalam keteraturan atau sistematis. Hal yang kedua yang kita perlu pahami adalah bagaimanakah konsep penciptaan manusia itu? Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, kisah penciptaan manusia tidak seperti yang diutarakan oleh Charles Darwin dengan teori evolusinya. Dan kalau kita mau konsisten dengan teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin, maka kesimpulan untuk penciptaan manusia adalah bahwa leluhur manusia itu adalah monyet, ibo, atau kera. Sekali lagi, iman Kristen yang didasarkan pada Alkitab menjelaskan dengan tegas, dengan jelas bahwa manusia diciptakan berdasarkan patron atau model diri Allah. Nah, ini merupakan kebenaran penting. Namun saya sadar bahwa tidak cukup waktu kita pagi ini untuk menjelaskan hal ini, karena ada poin yang penting yang ingin saya uraikan sehubungan dengan tema kemerdekaan. Hal yang ketiga adalah mengenai konsep Allah dalam menciptakan manusia, yaitu kepada manusia dikaruniakan beberapa kelebihan yang membuatnya istimewa dan berbeda dari makhluk lain. Nah, salah satunya keistimewaan manusia adalah Allah mengaruniakan kehendak bebas, atau sering diistilahkan free will. Perhatikan Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Di sana dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara-saudara, perhatikan kata terakhir dalam ayat 16, yaitu
boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dalam Alkitab, terjemahan lama bunyinya sebagai berikut. Adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini boleh engkau makan sesukamu. Nah, saudara-saudara, dari kata ini mengindikasikan tentang kehendak Allah dalam diri manusia, yaitu manusia memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk ciptaan lainnya, yaitu sebagai makhluk ciptaan yang bebas. Nah, apakah yang membuat manusia menjadi bebas? Adalah karena kepada manusia Allah mengaruniakan akal dan perasaan. Akal sangat berhubungan dengan otak, sedangkan perasaan sangat berhubungan dengan hati. Makhluk hidup yang lain, binatang-binatang, juga memiliki otak dan hati, yang membuat makhluk hidup itu juga menjadi bebas. Namun, ada perbedaannya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia dan hewan itu sangat berbeda. Hewan memiliki kebebasan, tetapi keputusan yang diambil oleh hewan atau binatang karena status bebas itu tidak dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Nah, sedangkan kebebasan manusia adalah kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, keputusan yang diambil oleh manusia suatu saat atau keputusan yang diambil oleh manusia itu harus berhadapan dengan diri Allah yang telah menciptakan manusia dan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Maka perhatikan kisah kejatuhan manusia yang dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 6. Dikisahkan di sana, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6 dari Kejadian 3 berkata demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah baik-baik kisah ini. Dari kisah ini kita melihat bagaimana proses kejatuhan manusia. Paling tidak, di dalam bagian firman Tuhan ini kita mengetahui kejatuhan manusia, prosesnya itu dimulai dengan proses berpikir. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian ada proses merasa. Ayat 6a. Dan diikuti dengan tindakan ayat 6b. Nah, saya coba menjelaskan ini dengan lebih mudah buat sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah ciptaan yang istimewa di mata Allah.
Kepada manusia diberikan otak dan hati untuk berpikir dan menimbang keputusan apa yang akan diambil. Allah menempatkan manusia di Taman Eden sebagai tempat tinggal mereka. Di taman ini Allah memberikan kebebasan untuk mengelola dan menikmati semua ciptaan Tuhan. Namun, Allah juga memberikan batasan atau peraturan atau hukum yang mesti ditaati oleh manusia. Iblis dalam wujud ular menggoda manusia untuk melanggar perintah Allah. Kemudian Hawa dan Adam memutuskan mengikuti kehendak iblis dan dengan demikian melawan kehendak Allah. Manusia jatuh dalam dosa karena pilihan manusia itu sendiri dan bukan karena Allah yang menetapkan manusia jatuh dalam dosa. Sekali lagi, kejatuhan manusia dalam dosa adalah murni kesalahan dari manusia itu sendiri yang telah memutuskan untuk menentang perintah Allah. Jadi, dalam kejatuhan Hawa dan Adam, Allah tidak dapat disalahkan. Demikian juga saudara-saudara, dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan atau ketika kita jatuh di dalam dosa, maka kita tidak bisa menyalahkan Allah yang membuat kita menjadi berdosa. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini kita memahami bahwa Tuhan menciptakan manusia lebih spesial dari segala ciptaannya yang lain. Dia memberikan kepada kita sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di dunia ini, yaitu kehendak bebas. Karena itu, mari kita menggunakan kehendak bebas itu sebagaimana mestinya, sesuai dengan posisi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Namun, harap diingat baik-baik bahwa semua keputusan yang engkau ambil akan memiliki konsekuensinya, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Jika keputusanmu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan memperoleh berkat, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan. Sebaliknya, jika di dalam kebebasanmu engkau memutuskan untuk menentang firman Tuhan, maka kesulitan dan hukuman yang menjadi upahmu. Sekali lagi saudara-saudara, ingat baik-baik. Kita adalah ciptaan yang istimewa. Diberikan kebebasan oleh Tuhan dalam mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan selama kita ada di dalam dunia. Tapi ingat, semua keputusan yang engkau ambil, suatu saat engkau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan dan perenungannya pada pagi hari ini, kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dan menolak untuk melakukan kehendak dari iblis dalam hidup kami. Kami tahu kami diberikan kebebasan oleh Tuhan, tetapi semua keputusan dalam kebebasan kami itu haruslah kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh-Mu untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Pagi ini hamba mau berdoa untuk semua pendengar Cakrawala dimanapun mereka berada. Tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka. Berkatilah mereka pribadi lepas pribadi.
Berkatilah rumah tangga mereka bagi mereka yang sudah berumah tangga. Berkatilah mereka yang melakukan usaha pekerjaan mereka apapun itu Tuhan. Baik itu di kantor, maupun di kebun, di ladang, atau usaha-usaha yang mereka lakukan di rumah, atau di dalam perjalanan-perjalanan mereka. Hamba berdoa biarlah semua sahabat Cakrawala boleh mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan untuk semua kru radio Cakrawala. Mari Tuhan berkati mereka. Biarlah dengan kehadiran radio Cakrawala ini, maka banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan, dikuatkan iman mereka oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang sedang terbaring karena kelemahan tubuh, dimanapun mereka ada, di rumah atau di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik. Tuhan hadir dan menjamah mereka, menguatkan mereka, melawat dan memberi kesembuhan kepada mereka. Dan hamba berdoa untuk bangsa kami, negara kami, kiranya juga terus diberkati oleh Tuhan. Khususnya dalam menghadapi pandemi corona ini, kiranya bangsa kami boleh melewatinya dengan baik. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, sumber segala berkat, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pujilah namanya, Dia penebus kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Pujilah namanya, Dia penebus kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Yesus Tuhan yang jadi pembela, jadikan kita lebih dari pemenang. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan
kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya, mari rayakan. Puji namanya. Soraklah, puji namanya. Mari rayakan. Puji namanya. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.